setiap manusia harus punya keyakinannya masing-masing, punya sikap. Oke. Walaupun itu tidak sepenuhnya gue setujui, tapi pada saat udah punya sikap, menurut gue dia keren. Perjuangkan. Oke. Nah, untuk pembangunan sikap itu tiap orang kan tahapannya beda-beda nih. Beda. Kalau sendiri gimana, Ton? Bokap ngomong kayak gini, gue nggak peduli lo jadi tukang sampah ya, inget itu, tapi jadi tukang sampah yang terbaik. Wow, Sih, itu kena nempel banget, nempel. Dan gue nggak peduli lo jadi penjahat ya, tapi jadilah penjahat yang paling keren. Makanya kayak sekarang kalau gue jadi seorang pengajar, lu jangan nanggung-nanggung. Lu motet jangan nanggung-nanggung. Oke. Jadi yang terbaik. Bukan terbaik menurut orang lain, tapi be menurut the best versi kita, ya. version of you. Di sini aturannya bagaimana? Terus prinsipalnya ngomong kayak gini. Rampa, there are no rules, but there are consequences. Upaya lo kemudian mau bangkit lagi karena apa? Gue mau bangkit karena anjing ternyata gue itu hati gue itu adalah pengajar. Pengajar. Oke. Gue ngeliat doktrin gue di SMA main for others tuh nempel banget gue. Itu udah jadi satu keyakinan banget. Iya. Okay. Tanpa itu gue gue harus melakukan itu ke orang lain, enggak, tapi kayak terinternalisasi. Udah jadi it's in your blood. Itu sih. Bersama hal-hal macam-macamnya dulu udah masuk aja udah. Oke. Sampai lo menemui fotografi atau menemukan fotografi sebagai sesuatu yang menggetarkan dan lo perjuangkan meskipun ada sempat jeda ya. Dan sekarang itu kapan? Tan? Yang pada saat menemukan fotografi dan sekarang diperjuangkan lagi gitu. Gue tidak pernah pintar di dalam bertutur, berucap dengan kata-kata maupun tulisan, ya kan? Di saat, ya mungkin semua orang udah tahu ya, saat semua orang belajar les matematika, gue belajar bahasa Indonesia. Oke. Pada saat semua orang belajar bahasa Inggris, gue belajar bahasa Indonesia. Karena gue tidak pernah dapat lebih dari 4. Nah, dari situ gue melihat bahwa teman gue untuk bertutur itu adalah gambar. Pas kecil. Kecil. Teman bertutur adalah gambar. Gambar. Gue menggambar, gue mencoret, terus akhirnya terpapar dengan fotografi itu karena kakak gue. Dia pas gue SMP di Magelang, dia tiba-tiba bawa kamera. Bawa kamera, Nikon deh kalau nggak salah. Oke. Nikon yang lensanya panjang. Ya. Akhirnya gue mulai ngeker tuh. Bisa gini ya, ada orang naik sepeda. Iya bisa deket ya. Akhirnya gue pencet-pencet aja di situ dan akhirnya gue melihat gambarnya itu. Dan ternyata gue tahu bahwa kamera itu adalah kameranya Dimas Jai. Anjing. Dipinjam kakak lo? Atau lagi dipakai kakak lo? Iya, dipinjam kakak gue, dipinjemin ke dia dan akhirnya pas setiap kali gue ketemu si Dimas, anjing niat nih gara-gara kamera apa? Iya, ya itu sih. Oke, itu awal-awal kan SMP gitu ya? SMP. Dan akhirnya gue SMA ekstrakurikuler. Di De Brito? Di De Brito. Ekstrakurikulernya fotografi? Fotografi. Nah di situ, terus pas gue mau kuliah, gue daftar dong seperti anak-anak lain. Kuliah negeri kayak gitu. Bokap gue, lu mau kemana nih anjing gitu kan. Lo nggak bakal keterima gitu kan. Bokap itu? Bokap. Lo nggak bakal keterima. Terus gue kaget kenapa. Ya sakit hati juga lah. Gue nih mau berusaha untuk lo tapi kayak dia ngomong kayak gitu. Tapi setelah itu dia ngomong, lo kan sukanya gambar-gambar. Kenapa lo nggak belajar itu aja, lo tekuni aja. Oke. Itu kayak gue ditampar lagi tuh. Bener-bener. Jadi gue sadar, anjing ya, kayak gitu. Ternyata bokap lo merhatiin banget ya? Oh iya. Makanya kayak orang yang dengan profesi sekolot itu, sebagai angkatan bersenjata Indonesia, dia bisa ngomong kayak gitu. Itu sih. Lo turuti untuk kuliah di luar? Iya, akhirnya gue kuliah di luar dan bokap gue ya udah. Di mana waktu itu kuliahnya?
Di Melbourne. Oh, Melbourne, oke. Terus gue nanya lagi, emang lo bisa? Gue bilang, ya. Skeptikal anak kepada orang tua. Iya, ya dicoba ya. Ya dia tidak punya uang berlebih, tapi pas dulu itu kita punya usaha apa ya? Nyewain meja biliar di Pasar Tambun. Oke, Tambun Bekasi. Tambun Bekasi. Okay. Nah itu dari koin-koin itu. Di koin-koin itu jadi kayak ngumpulin 1.000, ada 1.000 dikumpulin sampai segini banyak. Ini uang lo ya, mau kayak bokap lo nyekolahin lo berjuang dengan kayak gini. Okay. Wah, di situ gue mulai. Itu tahun 94 berarti lo? 95 kan. 95 berangkat. Oke. Ya itu makanya di situ. Dengan berbekal kamera yang udah bodor abis, bobrok abis. Yang light meternya pun tidak berfungsi dengan baik. Dan hasil fotonya pun ya seperti itu. Ya maksudnya nggak maksimal lah. Oke. Kayak gitu sih. Ini udah rekam belum sih? Udah. Udah ya? Oh ya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus akhirnya gue sampai bener-bener stres abis karena gue tidak bisa menunjukkan satu hasil yang gue inginkan, karena juga mikir anjing bokap gue itu ngebiayain gue kesini dengan apa susah payah lah. Susah payah lah ya. Okay. Dari koin-koin ya? Dari koin-koin 1.000 rupiahan kayak gitu. Dan akhirnya kayak ya itu gue marah, dan akhirnya di situ gue mulai foto gue keluarin semua, gue coret-coret, gue injek-injek semuanya. Dan akhirnya pokoknya gue rusak. Pas gue lihat foto gue, hasilnya anjing kok keren ya. Ini aja gue kumpulin deh. Akhirnya gue mulai bereksplorasi dengan medium itu, dengan ya udah kayak gue coba ngeluarin emosi gue aja, dan akhirnya di situ karya gue bisa dapat grant. Oke. Ketika kuliah itu? Pas kuliah. Dan akhirnya gue beliin kamera. Yang proper. Yang proper. Akhirnya bisa mulai motret dengan proper kayak gitu. Oke. Kayak gitu ceritanya. Itu tahun keberapa kuliah? 2? Tahun kedua. Tapi kan lu nggak selesai karena krisis ya waktu itu? Karena krisis moneter. Gimana tuh ceritanya? Semua orang tahu ya, itu krisis moneter. Dar-der-dor. Ya. Dolar melonjak. Dolar dari 2.900 sampai 15.000, ingat kan lo? 15.000, iya, bener. Itu 5 kali lipat, anjrit. Ya kan, yang perhitungan tadi kayak gimana, oke, bisa nih. Ya udah, usaha bokap gua kayak gitu, ya udah, akhirnya gua, bos, gimana nih? Ya udah lo balik dulu deh, lo lihat keadaan kita. Okay. Akhirnya gua balik, ya udah. Makanya Indomie, ya udah gua masa gue balik lagi ke Aussie ya kagak lah. Ya udah gue stay di sini dan gue tinggalin barang-barang gue semuanya di sana. Di Melbourne. Di Melbourne itu. Dan kuliah juga nggak selesai. Kuliah nggak selesai, dan akhirnya gue coba kalau orang tuh kayak mengais-ngais pekerjaan apapun yang bisa gue dapet. Ya dan akhirnya gue teman gue yang dia itu adalah seorang graphic designer. Ya udah, gue ngikut dia terus aja. Gue ngikut dia terus. Awal-awal tuh. Awal-awal. Dan akhirnya ya bisa pokoknya bantu-bantu. Yang penting gerak. Okay. Yang penting tetap berkarya. Itu aja. Makanya ya tetap bisa survive. Survive ya bukan nabung, tapi survive aja. Dengan gaji dulu 500.000. Oke. Tahun itu ya? Tahun 98. 500.000 cuman bisa ngisi bensin doang, sama sedikit makan, tapi pun setengah bulannya ini minta orang. Kayak gitu sih. Oke. Lalu kemudian lo bisa menemukan jalan yang lo tekuni di fotografi, kan sempat berhenti karena krisis sekolah selesai, lo pernah dapat grant gitu ya. Lalu kemudian nempel temen yang graphic designer. Nempel temen, betul. Kerjanya graphic designer, tapi gue selalu pengen dong motret. Gue pengen motret dong, bagaimana gue bisa menggunakan skill gue memotret itu. Dan akhirnya dapet nih satu kerjaan untuk mendesain covernya Club Project. Album yang mana?
pertama kali Dekade, album Oke, Dekade Dekade. ya, berikutnya itu adalah album Sintesa. Asik. Sintesa di situ. Anjing, gue bisa motret nih. Dan di situ gue ketemu si Katon, Gilo sama si Adi. Nah, di situ kayak mulai berkenalan. Akhirnya gue motret dan akhirnya itu kita mulai mendapatkan pekerjaan untuk cover kaset sama CD kayak gitu ya. Mulai dari Club Project. CD, kemudian untuk Rosa. Rosa juga album pertamanya Rosa. Terus yang lain-lain. Dan akhirnya si Lilo bilang kayak gini, gue kenal nih ada temen namanya Sam Nugroho. Sam Nugroho, dia dulu fotografer komersial di Indonesia. Dan dia keren banget sih, anjing keren banget. Dia teknologi banget untuk pada zamannya itu kayak gue diundang masuk ke studio dia. Anjir, keren banget ya. Oh, pekerjaannya kayak gini ya. Dan akhirnya gue situ memperkenalkan diri. Itu pas pertama kali gue memperkenalkan diri, dia cuma nanya gini, klien base lo siapa? Klien base itu apa sih? Kayak gue nggak punya klien bro. Gue datang ke sini untuk pengen belajar kayak gitu. Ditanya Sam Nugroho itu? Ditanya Sam Nugroho. Oh kayak gitu. Lo belajar di mana? Gue belajar di Australia tapi belum selesai juga kayak gitu. Gue pengen belajar. Gue dengan berpakaian rapi semua macam-macam. Dia tiba-tiba bilang kayak gini, bawa tai kucing sih di sini. Tai kucing apa kayak gitu? Gue lihat kayak gitu, gue inget banget tuh. Tai kucing. Pas gitu kemudian mana itu? Nggak ada Sam. Itu pas gue ngeliat sepatu lo. Anjing. Nah dia, ya gue ternyata nginjek tai kucingnya dan dia. Masuk ke studio. Anjir itu malu banget gue pertama kali. Itu pertama kali gue di situ dan akhirnya gue terpapar akan industri fotografi seperti apa. Itu 2006. Not even tahun 99 akhir, pas tahun 2000. Oh, tahun 2000. Pas perpindahan itu, tahun 2000 gue mulai terpapar fotografer, jadi bukan fotografer tapi industri fotografi komersial. Gitu. Dan di situ tugas gue, sebenarnya gue nggak dapet tugas tapi kayak gue inisiatif kayak berusaha untuk memfasilitasi semua kebutuhannya Sam. Gitu. Dari ngurung kabel, kayak ngatur lampu, kayak sampai buatin kopi, semua macam-macam. Nyantri lah kalau bahasa Jawanya. Berguru di situ ya. Lalu kemudian bertahap untuk kemudian lo bisa jalan sendiri, kapan tuh? Tahun 2005. 2005. Dari tahun 2000, kemudian tahun 2003 udah mulai resah. Kayaknya gue pengen berkembang, punya visi sendiri dan gue 2004 gue minta izin, Sam, boleh nggak gue keluar? Dia cuma nanya gue kayak gini, kasih tahuin gue sebelum lo keluar nih ya, kasih tahuin gue kenapa orang harus memilih lo sebagai seorang fotografer. Gue udah mau berucap, tapi itu sangat murah kan? Karena gue bisa motret yang bagus. Ya semua orang juga bisa motret bagus. Dan bisa klaim juga. Iya kan? Anjing gimana ya kayak gitu. Akhirnya gue diem selama 1 tahun untuk mikir. Untuk menemukan jawabannya. Dan akhirnya setahun itu gue kayak bener-bener bingung mau ngomong seperti apa. Dan akhirnya gue dapet jawabannya di tahun sebelum 2005 ya. Beberapa bulan itu gue udah nemuin jawabannya. Sam, gue udah nemuin jawabannya. Gue akan ngumpulin banyak orang di studio gue. Ya udah di studio kita aja nggak apa-apa. Di challenge lagi. Gue bilang enggak Sam. Gue nggak akan ngumpulin 20 orang aja. Gue akan ngumpulin ribuan orang. Gue ngomong kayak gitu. Lo mau ngapain? Gue mau ngejalanin sebuah grup studies di mana di situ gue bisa berkembang bersama mereka. Gitu. Beneran, iya, gue mau bener-bener pengen melakukan itu dan akhirnya ya udah, I let you go.
Oke. Karena gue bilang kalau gue melakukan ini di studio lo nggak bakal nggak ketampung. Ya akhirnya gue cabut dan terusannya adalah kenapa kok menjadi kayak ngumpulin banyak orang itu menjadi penting untuk gue. Karena gue akan menjadi seorang fotografer yang terbuka akan what's going on di sekitar gue. Karena semua itu adalah informasi yang benar-benar gue cherish, benar-benar gue syukuri pastinya ya, dan itu bisa gue olah menjadi satu kekuatan gue di saat sekarang semua orang menjadi seorang fotografer. Ya gue memberanikan diri untuk memberikan semuanya kepada orang-orang yang nggak tahu fotografi menjadi seorang, untuk bisa jadi seorang fotografer. Itu aja sih. Itu kayak yang jadi embrio untuk kelas pagi nih. Iya. Yang Dan berjalan panjang. Tahun 2006 terwujud. Mulai. Terwujud. Dimulai dari 3 orang, ada grup studies 3 orang, dan kemudian di tengah-tengah itu di bulan ketiga tambah jadi 11 orang, kemudian 24 orang, dan tahun berikutnya 250 orang mengetuk pintu studio saya untuk ayo belajar. Kayak gitu sih. DNA pengajar lo datang di situ atau menemukan ruangannya? Ya, gue selalu suka untuk berbagi, gitu aja sih. Karena di situ mungkin karena itu ya, karena gue tidak pernah menyelesaikan sekolah itu, jadi kayak kerinduan gue akan belajar. Ini gitu. Malah semangat yang nggak mungkin diambil orang yang lulus selesai ya? Iya kan, makanya kayak dari pas gue ngajar, kayak gue dapet sesuatu juga dari mereka. Itu bener sih kalau itu. Kayak cara pandang mereka, perspektif mereka. Apalagi kalau beda sama sekali ya, mixing budaya. Oh iya, sama pertama kali gue mau ngajar itu kan gue nanya sama ada salah satu mentor gue itu juga, gue lupa, dia cuma bilang kayak gini, nggak apa-apa Ton, lo untuk mau ngajar, mulai ngajar itu tidak harus tahu 100% atau lo menguasai semuanya. Sambil jalan akan sambil ketemu. Jalan dan terus gue harus ngomong kayak gimana? Ya ceritakan aja kesalahan lu, kebodohan lu menjalankan itu bagaimana. Nanti kan akan dapat input itu dari orang. Ya juga ya. Dan akhirnya gue memberanikan diri kayak gitu. Dan itu jalan betul. Betul. Proven ya. Pada saat gue menanya, oke, menurut kalian bagaimana teman-teman? Lu pikir gue tahu? Gitu kan? Justru ini sebenarnya mau membuka ruang untuk ruang diskusi. Iya benar. Menurut gue gini Pak, menurut gue kayak gini. Iya juga ya. Terus gue tambahin dengan persepsi gue. Kayak gitu sih. Berarti tiap batch atau tiap angkatan beda-beda ya? Karena punya kerumitan atau problem atau hal-hal yang tumbuh bersamaan dengan masanya. Ya? Betul. Maksudnya kayak setiap batch itu mereka punya gelombang yang beda-beda. Gelombangnya beda-beda, masalahnya beda-beda, umurnya beda-beda juga. Kayak gitu. Tapi ada satu hal yang menyamakan atau Iya, kayak misalkan yang kami lihat di kelas pagi, kayak misalkan anak-anak yang zaman dulu, angkatan dulu itu, mereka lebih memikirkan keluar, memikirkan orang. Tapi yang sekarang, ini gue juga pengen nanya sama lo, kenapa ya sekarang mereka itu memikirkan resah dengan dirinya sendiri? Apakah karena mereka terlalu melihat banyak informasi dan mempertanyakan, who am I? Kenapa ya? Ini pertanyaan yang nggak terjawab. Gue juga ngajar, gue di UMN ngajar sejak 2015. Dan persis ketika ngajar, gue udah punya silabusnya, udah punya semua RPKPS lah namanya. Tapi dalam perjalanan gue selalu berubah. Karena tantangan kelas tuh tiap angkatan beda-beda. Dan pertanyaan lo, kenapa kok sekarang anak-anak cenderung lihat ke dalam? Itu pertanyaan gue yang kemarin gue obrolin sama namanya Mas Taufik. Nih Taufik itu Pemret Jakarta Post. Dia punya label untuk cetak piringan hitam. Dia lagi bangun piringan hitam kayak Rhoma Irama, Badai Pasti Berlalu, Gomblo, udah jalan sekarang. Dan ini pertanyaannya persis pertanyaan lo. Kenapa anak-anak sekarang itu cenderung lihat ke dalam? Dan gue belum tahu jawabannya. Itu tercermin dengan lagu-lagu juga kalau lo amati. Lagu anak-anak sekarang kan soal mental health, lalu bagaimana mereka berhadapan dengan
lingkungan kerja, kehidupan sehari-hari, silker. Beda dengan misalnya, kita tidak mau membandingkan mana yang lebih hebat, enggak, tapi keresahan generasi kita kan beda. Kita kan negara, institusi, dilawan. Ini kayaknya sekarang agak beda. Nah, gue sampai sekarang ke anak-anak yang gue ajar, gue juga belum menemukan jawaban. Tapi gue melihat faktor pematangan generasi ini yang ditumbuhkan oleh keluarga yang lebih safe, itu membuat mereka nggak merasa khawatir dengan ada yang di luar. Jadi mereka lebih masuk ke dalam. Mungkin itu. Yes. Kalau kita kaitkan secara konkret ya, sekarang gini. Dulu kita berpikir untuk gimana agar gue bisa tempat untuk tinggal bersama keluarga gue. Sekarang anak, orang tua gue udah punya rumah. Mungkin lebih dari satu. Ya kan, jadi kayak mungkin, gue nggak tahu ya, jadi kayak iya. Ada semangat generasi kayak gitu juga. Dan ada contoh sederhana lah di kantor gue tuh, ada editor itu ya. Gila, dia gaji di tempat kita lah so-so lah ya. Tapi dia tinggal di apartemen di Puri yang sebelahnya 15 juta. Gue tanya siapa yang bayar? Papi mamiku yang bayarin. Jadi hidupnya itu tidak sepenuhnya digantungkan pada dirinya, tapi orang tuanya. Itu juga mungkin ya. That's why I'm really concerned about education. Ya kan? Kenapa dari situ bahwa edukasi itu seharusnya untuk gue itu adalah membiarkan, melestarikan itu adalah sebenarnya membiarkan. Melestarikan itu membiarkan. Menurut saya. Why? Ya. Melestarikan di dalam konteks yang lebih luas ya, bahwa kita terlalu mungkin sebagai orang tua atau terhadap orang-orang yang kita cintai, kita sayangi itu kayak nge-treat, protektif kayak misalkan naruh anak kita itu di sebuah pot, kasih pupuk kayak gini, rawat, mungkin lestari untuk beberapa saat tapi dia tidak akan bertunas, itu aja. Jadi makanya ada kata-kata itu ya, melestarikan artinya membiarkan. Di tempat yang bukan pot ya, pokoknya dilempar aja ke hutan atau kemana. Tapi butuh iman yang kuat itu. Butuh iman untuk merasa aman dan merasa dia akan tumbuh dengan sendirinya. Itu kenapa kayak gue menjauhkan anak gue. Udah latihannya dari SD kelas 6 tuh udah gue coba keluarin dari rumah. Terus SMP gue keluarin dari rumah. Sekolah di luar rumah lah ya. Sampai sekarang baru balik itu aja sih. Jadi lo mempunyai konsep dan konsep lo terapkan pada anak lo sendiri. Iya, belum tentu berhasil ya. Kita semua juggling dengan eksperimen dengan cara membesarkan anak itu aja sih. Iya. Balik ke kelas pagi tadi. Nah, lo kan bikin ini sesuatu yang massal gitu ya. Lo ada punya kelas di Jogja juga kan, dekat Gondomanan itu ya? Yes. KPY ya? Bukan milik gua. Tapi becoming a movement. Becoming movement. Gue libur terakhir mau ke situ. Diajak cuman karena sibuk terus ke tempatnya si Wulang Sunu itu nggak sempet mau ke situ. Itu kan kayak jadi movement. Dan lu kan sekarang kalau batch-nya pasti udah lebih dari 18 tahun atau 17-18 tahun lah sekarang. Udah ribuan paling ya peserta. Penyaringannya gimana? Karena itu luas usia, background dan sebagainya, lalu kemudian lo yakin? Nggak disaring, pas disaring, nyaringnya pada saat jalan pasti ya yang nggak cocok lepas sendiri. Ya kan? Itu sih, jadi ya kita juga baru ini mau daftar ulang juga, jadi yang kita lakukan daftar ulang. Siapa yang masih bisa ngikutin, siapa yang bisa ngikutin dengan ngerjain tugas, siapa yang mau ngikutin tapi nggak bisa ngerjain tugas. Jadi kita data. Seleksi alam sendiri. Seleksi alam sendiri. Ya tadi pendidikan adalah membiarkan tadi. Iya, membiarkan. Jadi gue selalu bilang, lo mau tidur di sini silahkan. Lo mau melakukan apapun silahkan, asal nggak ganggu orang yang mau belajar, itu aja. Jadi ya tanggung, itu udah menjadi tanggung jawab gue. Kalau misalkan lo mau ngajar aja udah, kayak gitu. Lo nggak usah mikirin yang lainnya, ada orang mau keluar dari kelas lo atau mau dengerin atau enggak. Iya, tujuan lo apa, Nyet? Ya gue mau ngajar. Ya udah. Kadang kan orang pengen ada pamrihnya. Gue ngajar untuk didengerin, lo harus nurut dengan gue. Tapi kalau gue, ya ini gue ngasih pilihan ya. Lo mau pakai silahkan,
yang penting gue ngasih perbandingan nih. Lo bisa pakai itu sebagai Lo ukuran? bisa pakai itu sebagai ukuran dan pilih yang terbaik untuk lo. Oke. Misalkan, tapi kalau misalkan gue ngajar dan anak-anak ngobrol sendiri, yang gue bukan nyalahin mereka, tapi kayak gue mempertanyakan, artinya metode gue kurang menarik ya? Artinya suara gue kurang keras atau kayak gimana? Ya gue selalu koreksi. Itu persis kalau gue ngajar, ada yang mulai nguap, kayaknya gue udah nggak mulai yang menarik nih, harus cara lain. Gue bikin kelompok dan sebagainya. Iya kayak gitu. Iya. Sama, gue apa ya? Gue nggak tahu. Gue boleh ngomong apa aja di sini? Boleh dong. Jadi gue tertarik dengan Marxisme itu, ya kan? Yang gue tadi cerita 98. Kelas pagi kan garis kiri banget. Apa? Garis kiri banget. Iya. Maksudnya kayak apa? Ya gue sampai ada punya satu belajar bahwa kalau pada saat kelompok lo udah mulai terpecah, lo harus cari musuh di luar untuk menyatukan. Bener. Ya makanya musuhnya siapa? Ya udah, ayo kita pameran. Musuh kita siapa? Ya udah. Kelompok institusi lain, ya udah kita adu karya. Kayak gitu. Semua nyatu lah. Yuk gimana energi terkumpul, ayo maju. Itu sih. Nah, untuk kelas pagi itu sebenarnya yang lo ajarin apa sebenarnya? Oke. Visi kita, gue jelasin dulu ya. Visi kita itu sebenarnya adalah membentuk individu mandiri yang kuat dan dia bisa mempunyai dampak positif untuk diri dia dan sekeliling dia. Jadi gue ngajarin fotografi, teknis, tetapi bullshit kalau misalnya fotografi itu tidak bisa ngasih dampak untuk diri dia dulu deh. Dan pada saat dia kuat, dia mulai bisa ngasih dampak untuk yang lain. Itu visinya? Iya. Man for others mana? Man for others, yes, yeah. In our blood kan? Iya, udah nyatu sih. Kayak gitu. Jadi ya di dalamnya ada communication skill, cara presentasi. Ya intinya adalah kita bagaimana mendengarkan orang dulu. Ya kan banyak sekali sekarang, Pak, gimana agar idealisme kita diterima? Bagaimana agar ini punya kita ini bisa diterima? Ya bisa nyet, gue bilang bisa, tapi lu belajar dulu dengerin sama orang dulu kayak gitu loh. Yang udah jalan, melakukan. Lu kan hidup bukan sendiri kayak gitu, tapi lu belajar dengerin orang dulu, cari irisannya di mana agar lu bisa mengkoneksikan nih. Maksudnya kayak makanya di sini ada pelajaran bagaimana kita harus empati dan moral juga. Untuk jadi keren tuh gampang. Iya. Lo beli Nike aja udah langsung keren gitu kan, tapi jadi orang baik itu benar-benar lo harus benar-benar mengerti banyak hal kayak gitu. Dan yang itu yang membuat iya, prosesnya kayak gitu. Gue kalau ditanyain belajar apa aja, I don't know, tapi kayak benar-benar gue menerapkan kayak hal-hal itu. Misalkan bangun pagi, lo belajar pagi, gimana lo bisa bertanggung jawab terhadap apa yang lo senengin. Gue bilang ke mereka, gue yakin di sini hanya cuman 2% orang yang nurutin nasihat orang tua ya. Lo semua pada badung-badung semua, nggak nurutin nasihat orang tua. Lo pengen motret, lo pengen beridealisme, tapi ya udah, lo tunjukin bahwa lo di sini bisa. Lo jungkir balik lah di sini, lo tunjukin bahwa lo bisa. Itu aja. Konsekuen dong, itu aja sih. Oke. Dan pilihan pagi itu kenapa? Sebelum kita semua kerja dan sekolah. Karena itu free. Gue nggak dibayar, sorry. Gue memang bener kayak once you start you cannot stop, terus aja. Sampai kemarin ada mentor yang bilang, Pak gila gue pengen nangis ngelihat karya anak-anak kayak gini. Lo sekarang ngerti kan kenapa gue nggak bisa berhenti. Gue bilang kayak gitu. Ada pemberian atau anugerah lain di luar yang sifatnya material ya? Iya kayak gitu. Dan mungkin lo nanti gue bisa tunjukin lo kayak ini pas kemarin tuh pengumpulan terakhir anak-anak pameran, dan pamerannya itu adalah mereka memilih satu subjek untuk dibantu dengan fotografi dia. Jadi kayak gue boleh nunjukin nggak sih? Iya boleh. Ntar nyangkut tuh. Ada di sini.
Ini jadi apa? Ini Karya anak-anak nih. karya anak baru kemarin terakhir ngumpulin, jadi kayak gue, jadi semua ini itu adalah mereka berpameran untuk ngasih dampak terhadap sekeliling dia. Dia memilih subjeknya mereka sendiri itu apa, yang mau dibantu itu siapa. Dan ada, gue cari dulu ya, gue pengen nunjukin ke lu, ini ada yang di daerah ujung Indonesia. Ini peserta kelas pagi? Peserta kelas pagi yang sekarang itu. Bentar ya, biar cepet bisa di-cut. Bentar. Gue pengen banget nunjukin lo. Ini tuh di daerah Pulau Miosnum, Papua. Dia buat pameran di situ untuk tentang edukasi ke anak-anak ini, kayak gitu. Oh, ini pamerannya? Pamerannya. Jadi mereka dimanapun berusaha, gue kasih tugas untuk apa? Misi lo tuh apa? Siapa yang lo mau bantu? Ya udah, coba gunakan fotografi lo untuk membantu untuk orang. Bicara. Persis yang lo yakini di awal ya? Yes. Menyampaikan atau berbicara lewat foto. Yes, berbicara foto. Foto itu bukan hanya foto akrobat visual. Ya, keren sekedar ya. Tapi iya. Lo mau berkomunikasi dengan apa? Ya udah, pakai lo mau belajar foto kan? Ya udah, mulai dari situ dulu. Kalau untuk foto keren, gue ajarin nanti. Ya, basicnya sebenarnya adalah ya kayak gue mungkin pertama kali ngomong, gue ngomongnya dengan foto, dengan visual kayak gitu. Yang penting bagaimana gue bisa bicara kayak gitu sih. Dan gue yakin sih, kayak gue tadi langsung goosebumps merinding tuh lihat gambar dan visual yang terakhir lo sebut itu. Itu pasti dikerjainnya dengan hati tuh. Oh iya. Dan kalau dikerjakan dengan hati, maka yang tersentuh adalah hati-hati yang lain tuh. Iya. Gue percaya banget. Percaya kan? Merinding kan lo. Gila. Iya. Dan itu gue bilang, teman-teman selamat ya. Ini satu anak itu membantu satu orang. Ini berapa ratus anak di seluruh Indonesia. Tersebar. Mereka buat karya dan bantu berapa ratus orang. Mungkin ribuan orang pada saat itu. Nah itu yang gue maksud bahwa bagaimana, ayo kita buat dampak yuk. Kita buat impact yuk, mau sekecil apapun. Itu aja sih. Nah untuk kelas ini kan ini ada yang dari Papua, ada yang dari daerah lain. Lu mengumpulkannya gimana? Ngumpulinnya online. Oke. Pernah ketemu dengan mereka langsung? Enggak pernah. Pas gue bilang, kelas pagi dibuka ya, kayak langsung gini. Nyebar dari Jakarta. mana-mana. Yang dari luar, Pak, kita juga pengen kapan kesini, kapan ke Sumatera, kapan? Anjingnya, gue bilang. Ya udah gue buka online aja ya. Biar langsung 1.200 orang ngumpul. Gitu, bro. Tapi mereka nggak tahu kan. Ya, semua orang kalau dapat email gua di Google Classroom udah mules tugas atau apa? Udah perintah. Iya. Soalnya gue cuma ngumpulin. Lo mau ngomongin apapun, ekspresi atau apapun, perspektif lo apa, tolong ngomong by data ya, gue bilang gitu. Karena apa? Mentor juga punya perspektif, tapi kalau lo ngomong tentang data itu valid, udah kita nggak bisa nyalahin lo. Perdebatan bisa Bener dilakukan kan? dengan fair. Iya. Itu bukan lagi kayak tentang, ini lucu, keren, apa gimana. Tapi datanya apa? Datanya itu apa? Oke. Tercapai nggak ini maksud lo? Dan upaya untuk lo menemukan, kan akhirnya ketemu tuh talent-talent ya di banyak daerah yang ternyata punya impact juga, atau berusaha dia berbuat lalu memberikan impact. Nah kepada mereka ada sistem nggak untuk saling jaga atau saling bercerita? Selama ini belum, tapi ini baru tahun ini mau dibuat. Gue buat sistemnya pengen digital semuanya itu loh. Thank God untuk pandemi semuanya digital. Oke, sekarang kayak misalkan gue buat anak-anak nanti akan gue data, ini kan udah digital nih, ini akan kita data. Sampai kita pengen buat satu platform yang mungkin pertama kali agak ya tertutup untuk kelas pagi dulu untuk bisa monetize, bisa tahu informasi tentang anak-anak ini nih. Dan di akhir tahun kita berencana, kalau misalkan komunitas itu kan pameran. Yes, it's okay untuk pameran, tapi kayak apa ya yang punya dampak ya. Gue pernah ditanyain acara yang rame itu apa ya?
ton. Selain musik apa ya? Acara keagamaan, khotbah rame bisa kan? Acara olahraga bisa. Rame. Oh ya ada satu lagi bro, apa? Job fair gue bilangnya. Oh, job fair. Kita pengen buat job fair. Nanti mempertemukan industri kreatif dengan apa? Talent-talentnya. Gitu. Oke. Kita udah punya data kan. Oh ini orang di daerah sini bagus ini. Ya. Kebutuhan lo apa? Bisa disolve oleh gitu. mereka. Ya. Abis ini gue akan jalan nih. Kebutuhan mereka tuh apa sih industri ini? Jadi kayak jembatan ya? Jembatan. Di antara industri sama talent-talent yang lo Yes. latih di kelas itu atau diajarin. Jembatan itu. Makanya sekarang banyak sekali teman-teman gue di industri, dia keren bro, tapi anjing ketahanannya kurang kayaknya, problem solvingnya kurang. Banyak yang kayak gitu, maksudnya kayak mereka menerima orang-orang yang mungkin nggak tahu track recordnya seperti apa. Kalau kita lihat di Instagram kan, keren ya, foto artis sudah keren, ini foto gini keren. Tapi mereka nggak tahu nih problem solving dia, cara dia ada masalah itu gimana. Hadapinnya gimana. Nah, kelas pagi itu salah satu memberi kecakapan untuk dia mengatasi itu. Secara demografi tersebar di seluruh Indonesia? Tersebar, ya. Makassar banyak, Sumatera banyak, Kalimantan, di Bali banyak juga, kayak gitu. Di Flores ada. Udah kayak fire services nanti. Di Papua juga aja, Pulau Numfor itu tadi. Numfor ya, yang tadi. Di Sangihe, yang deket Filipina juga lebih ujung lagi ke atas lagi ya, ke utara lagi. Nah dengan semua ini, lo kan tadi pengen, gue tuh pendidikan adalah membiarkan. Dan proses membiarkannya ternyata terjadi kan. Anak-anak dari segala tempat itu kemudian menemukan persoalan dan menemukan apa ya istilahnya impact atau dampak yang mereka bisa lakukan. Nah untuk mengontrol itu perlu nggak? Karena bisa jadi lo disalahgunakan atau dimanfaatkan atau... perlu. Ini gue langsung terdiam, gue baru mikirin nih. Karena kayak misalnya ada, Pak gue bagi logonya boleh apa enggak? Nah, model-model kayak gitu. Nyet, gue kagak tahu nih lo mau ngomongin apa kayak gitu. Ntar ya, akhirnya mereka nyomot logo di internet langsung, sial. Dan akhirnya kita mulai Care, mulai Haki. Kita udah langsung daftar tuh dan udah jadi. Udah jadi Haki. Itu kita udah barusan jadi. Ya gitu ternyata udah gue sadar, ini udah jadi pergerakan ya. Kok ini sudah segede ini ya? Kayak misalkan kita harus mulai mengolah ini, memanage ini dengan baik. Tapi masalahnya kita nggak pernah punya uang. Belum punya uang. Tapi maka dari situ kayak kita punya semangat untuk memanage ini dan juga mencari kekuatan dari hal-hal yang lain. Monetizing-nya. I see. Ntar gue pengen belajar dari lo. Secara konten kan ada nih, model kontennya kan clear. Lo ngajar, ada anak dari seluruh Indonesia tersebar. Terus sekarang lo mulai care dengan IP lah, antara petik ya atau haki tadi. Tapi model bisnisnya kayak gimana nih? Karena kan beberapa kan memang udah bisa nih jalan sendiri-sendiri. Tapi kan sebagai yang menginisiasi, lo kan punya peran di situ. Tadi gue tanya makanya ngontrolnya itu gimana? Karena kan orang bisa aja pakai, wah gue kelas pagi ini dan sebagainya. Kalau sebagai movement mungkin syah itu ya, bisa jalan. Tapi kan ini nggak sekedar akan jadi movement harusnya. Iya, itu mulai dari situ kayak, ini kayak gue baru berusaha memetakan hal yang kritikal yang mana ini, yang bisa dimanfaatkan. Apalagi ini tentang suara manusia yang ribuan manusia itu tuh yang nanti ya gue harus mapping dulu nih bro. Kayak misalkan ada juga kayak ada orang yang sesimpel jualan merch deh. Tapi atas nama kelas pagi dia cari duit mengambil keuntungan yang tidak wajar dengan cara yang memaksa. Itu kayak misalkan ada juga terus telepon gue, Pak ini kelas pagi loh. Bukan. Bro. Kayak gitu. Tolong dikat, akhirnya kita buat pengumuman. Tapi kayak hal kayak gini yang mungkin harus kita mulai sadari ya di pagari. Karena udah membesar dan impact-nya udah kerasa kan. Artinya powerful banget brand-nya atau namanya kan. IP-nya sebagai sebuah produk yang kemudian dipakai untuk hal-hal yang lain. Betul itu. Makanya itu yang jeleknya gue nggak pernah sadar dan nggak pernah. Ternyata ya kayak kadang gue
masih menjalankan ini seolah-olah itu kayak pertama kali jalan ya, semangat kebersamaan atau macam-macam itu, tapi iya ya, kayak sampai kemarin yang baru sekarang ini kita baru ada iuran. Oke, untuk peserta. Untuk peserta. Dan iuran itu untuk mereka sendiri, bukan untuk gua. Sebulan dengan kelas kayak misalkan ada 16 kelas, 16 praktek macam-macam dengan mentor yang luar biasa kerennya, mereka cuman bayarin 64.000 doang. Cuma untuk bayar listrik, langganan Zoom, sama ngasih makan orang-orang yang mengoperate itu. Mentor dikasih uang pengganti transport. Sementara profesionalismenya nggak dihitung lah ya? Iya. Nggak dihargai. Makanya itu kan, maka gue mulai memberanikan. Iya kan, ini kan komunitas ya, ini bareng-bareng, masa gue terus yang keluar. Itu makanya kayak gue mulai memberanikan diri, tapi secara jujur juga bertanggung jawab. Ini loh, gue pakai ya untuk ini. Dan setelah itu kayak saksinya ada dari teman-teman yang kita pilih nih, yang bisa tentang keuangan, finansial, siapa gue undang. Ini lo saksi ya, ini gue pakai untuk ini. Setelah udah direkap, kita belas semua. Kayak terbuka ya? Terbuka, ini lo ya, ini dari lo segini, kita pakai untuk ini ya. Masih ada sisa segini ya, kayak gitu. Itu basic community memang. Iya kan? Karena keterbukaan itu penting. Karena kan kalau nggak hancur, karena saling curiga sih. Iya. Lalu hal lain deh, Ton. Lo kan selain fotografi, tadi kita udah kulik dari lo kecil, tadi pakai kameranya di Mas Jai ternyata tanpa lo sadar gitu ya. Lalu kemudian lo sampai pada titik, oh gue berbicara lewat foto, lewat gambar. Akhirnya itu jadi semangat lo. Dan kemudian di kelas pagi pun lo ngerasa Man for Others-nya keluar tuh. Misi dari kelas ini adalah lo berdampak untuk lo sendiri dan orang-orang lain. Dan ada kegemaran lain kan, lo masak segala macam tuh, gimana ceritanya? Wih, masak bro, gila. Ini kita di tempat yang paling ini udah pakai tempat gua serving orang makan ini. Untungnya belum ada yang datang. Jadi kenapa gua masak? Satu, gua suka makan. Tadinya. Gua juga suka makan kan. Tapi orang produksi, tau nggak, makannya kan berantakan banget ya. Setiap kali gua produksi kayak gitu, makanannya fast food. Dan akhirnya gue jatuh sakit dan akhirnya gila, gue nggak bisa kayak gini lagi deh. Akhirnya kayak gue tetap pengen makan enak, tetapi gue tahu apa yang gue makan, dan di situ kayak gue mulai tahu bumbu segala macam. Cara metode misalkan, makanya kayak misalkan cara masak gue ada caranya, gue asap, bukan gue goreng, tapi kayak semua gue asap kayak gitu. Nah itu dari situ. Nah along the way dalam perjalanan ternyata hobi gue memasak ini mensupport profesi gue sebagai seorang fotografer atau sebagai seorang pengajar, yang di situ di dalamnya itu syarat akan sebuah diskusi. Nah, pada saat gue masak, yang terjadi itu adalah apa? Orang kumpul. Pas orang kumpul, ada diskusi, gitu. Ada pertanyaan, setelah pertanyaan ada penemuan. Itu yang gue suka sih. Jadi ini kayak supporting system untuk ekosistem yang lo bangun sendiri. Tanpa gue rencanakan. Ya kan? Ya seperti itu. Dan benar sih, untuk momen-momen tertentu atau setiap momen rame pasti orang ngumpul makan. Iya kan? Gue ketemu lu dari mana kan? Lu pertama kali kan makan di sini. Iya benar. Iya kan? Gue kenalin daerah ini. Tapi gue kenal lo sebelumnya jauh. Gue tahu lo tuh zaman sama Club 80s lo bikin video. Lembu tuh sekantor sama gue dulu. Anjir. Oh ya? Sekantor sama lu ya? Di relax.com dulu. Gue kenal secara personal, kan mejanya sebelahan sama gue. Jadi gue produk konten manager, dia desainer kan. Kalau gue tiap bikin produk konten, gue kontak, Bu bikinin dong ininya, web desainnya dan sebagainya. Nah dia kerja sama teman-temannya. Tahun 2000 gue mulai kenal sama dia. Habis itu terus deket. Terus kita keluar keluar dari kantor itu, terus dia kalau nggak salah ke agensi atau Telkomsel atau apa. Terus dia sibuk dengan musik itu. Dia bilang, wah ini siapa yang bikin klipnya nih, Anton Ismail. Nah itu mulai agak ngenalin tuh, nyiriin. Dari situ lah. Iya. Tapi pas lo datang ke sini juga kayak, maaf pas itu gue masih sibuk kayak.
Iya, baru sekarang bisa. Dan lo ngurus sendiri ya, ini babi tong ini? Iya, babi tong. Mengasapi. Iya, ngasep. Ya sekarang pasti udah dilepas lah ya. Iya. Tinggal kontrol. Artinya di awal-awal ketika ini di awal-awal itu karena pandemi, bro. Pandemi. Pandemi siapa sih yang nggak susah? Anjrit, itu kayak gue gimana? Ya nggak susah banyak. Banyak sih. Yang digital banyak. itu ya. Banyak ya nggak susah. Yang dapat untung banyak, tapi dia ngaku nggak dapat untung. Iya. Tapi ya gue part of yang the other side kayak gitu. Gimana gue bisa survive ya dari ini? Sama. Dari babi tong itu, gue buat satu resep gimana nanti itu gue bisa nggak mem-PHK orang satu aja udah itu. Itu misi awalnya. Misi awalnya udah. Di dapur gue udah motongin daging, gimana cari caranya. Setelah misalkan 3 bulan sampai diingetin sama finance gue, Pak, ini lo ngabisin daging udah sekian ya, siap Yul. Itu masih gitu. Riset itu ceritanya? Masih riset, dan akhirnya ada satu orang, kan gue pas itu riset terus ada satu resep itu gue kasih semua orang, dan dia nggak, orang-orang itu gue taunya ini this is the right resepi itu kayak gini. Pas dicoba loh. Itu benar. Ya udah bener. Nggak ada ucapan, nggak ada apa. Oke, ini proof. Langsung gue masukin status di WA, udah blast. Mulai ada orang, 1, 2, 3, gitu sih. Iya, sampai sekarang. Tapi kemampuan lo masak itu natural tuh, belajar khusus atau enggak? Fotografi is about balance. Oke. Masakan is about balance juga. But sometimes dalam balance lo harus kasih twist juga. Sama juga kayak meng-create visual. Dalamnya ada komunikasinya juga. Itu sama sih. Sudah kayak misalkan orang belum bisa dikatakan kreatif kalau mereka belum bisa mengaplikasikan pola kreatifnya itu di segala hal. Tempat ruang yang ruangnya lebih luas lagi. Bukan hanya buat foto yang keren aja menurut gua sih. Ya, businessman menurut gue sih yang berhasil dia adalah seorang seniman menurut gue. Ya. Karena dia bagian dari menyeimbangkan banyak hal juga. Itu seni itu. Ngurusin manusia. Ada resepnya. Iya kan? Dan itu sangat sangat istilahnya custom banget itu. Custom banget. Nggak bisa lo diterapkan di tempat lain bisa jalan. Teori udah ada tapi jalaninnya gila. Makanya itu sih. Makanya gue adore dengan businessman yang berhasil atau seorang finance yang ternyata itu landasannya, bro, finance. Seniman yang tidak percayakan finance atau kekuatan keuangan tuh lupakan lo. Gimana lo mau hidup gitu? Iya. Gitu. Ini aja sih. Gila. Nah, ini rumah ini kan jadi 3 lantai ya? Yes. Betul. Bawah itu apa? Bawah itu tempat kopi. Kopi umum. Tadinya studio. Tempat studio casting gitulah. Oke. Kayaknya tempat kopi aja deh. Gue gak ada landasan bisnis ya. Kayaknya yang ngopi orangnya lebih banyak deh. Ya udah kasih tempat. Proven. Bener-bener. Kok itu ya? Kok bisa menghasilkan ya? Oh ya udah. Studio pindah ke atas. Ke atas. Selalu ada 2 studio, tapi yang dipakai 1 studio aja sekarang. Nah, lo taruh ini paling atas kenapa? Ya karena kan dadakan. Tadi kan belum disiapin. Ya kan di sini kan nama haji semua juga kayak gitu kan. Gue ngumpet di atas. Pak, mau beli babi di mana? Surga ada di mana? Di atas. Udah lo ke atas. Boleh masuk. Kadang kasihan kayak misalnya ada orang tua kan sekarang kan tangga marketnya kan udah mulai meluas ya. Naik tangga. Aduh. Gimana ya? Ya udah. Ya kita siapin di bawah lah. Tempat duduk gitu. Untuk yang nggak mau naik ya, karena kendala sendi ya. Gitu sih, bro. Nah, lo kan tadi sempat agak jeda ya, 3 tahunan gitu ya. Dan sekarang mulai lagi sesuatu yang boleh disebut agak serius. Apa yang menggerakkan itu lagi? Ini gue diem lagi nih ditanyain kayak gini. Gua itu
gue tuh harus mulai membuang energi gue untuk bisa masukin energi gue. Jadi kayak bener-bener gue ngosongin. Iya, ngosongin. Jadi kayak oke, gue go ya. Yang kemarin kan kayak hibernasi, bukan hibernasi, kayak bener-bener saat-saat gue kayak merenungi banyak hal tentang sistem ini, sistem itu, tindakan gue macam-macam dengan segala permasalahan yang ada pada saat itu dan efeknya. Nah, di sini kayak oke, ini saatnya gue go lagi untuk gue ngeluarin energi gue biar energi baru itu masuk ke gue. Itu sih. Jadi ya itu yang gue lakukan. Mau bentuknya apapun, itu pada saat lo bergerak, lo punya niat, itu gue yakin bisa energi. Yang penting itu muter terus energinya. Oke. Ya. Nggak stuck ya. Kayak misalkan nyokap gue dulu, kalau gue masuk ke sebuah rumah yang udah lama nggak dihuni, dek ledengnya dibuka, air ledengnya dibuka, semua dibuka semua. Kenapa biar Bu? sumbatan-sumbatannya itu keluar dan ngalir terus, jadi biar terbarukan. Gimana mau energi baru masuk kalau kita penuh? Penuh, iya kalau kita tidak mengeluarkan itu. I see. Itu jadi semangat itu yang sebenarnya mendorong lo untuk kemudian. Iya. Makanya kayak gue pengen ngobrol sama lo banyak setelah ini. Tapi ada resiko kan? Kalau kita mengosongkan diri atau membuat apa yang kita miliki kita lepas, kita akan keisi hal-hal yang nggak kita duga juga. Atau ada saringan khusus. Lo bisa kontrol itu. Ya, sebagai seorang yang dewasa, lo bisa kontrol itu. Which one is good for you, which one is not dengan pengalaman hidup lo. Ya udah, makanya kayak ya kalau ya banyak orang bilang juga, oh lo sekarang liarnya udah beda, Ton. Oke. Yes. Ya, itu kan persepsi orang ya. Bagaimana dan itu menurut gue sih nggak, ya kontrol kedewasaan itu menurut gue sih penting juga. Teori-teori filsafat besar itu dengan gamblang, jeder itu. Dan gue kalau kuliah dia itu kayak, anjir, ini kayak pintu dibuka dan gue dapet gitu. Dan gue dengerin aja. Sementara kalau gue baca sendiri itu seminggu aja nggak dapat tuh intinya. Tapi orang Magnis, dia tenang menjelaskan teori-teori. Itu yang gue mendengar kebesaran namanya Romo Magnis itu, tapi I wish gue bisa berhadapan langsung, mendengar langsung dari beliau, gitu sih. Udah sangat sepuh sekarang, tapi ya masih pemikirannya masih runut, ya khas lah Jerman ya, tertib, disiplin, masih tiap sore jalan. Dan gue dulu pengalaman kocak, gue dulu di STF, setiap sore kan waktu kosong gue pakai main basket di lapangan. Dan gue selalu ingat kalau Romo Magnis lewat berarti jam 5 lewat 10. Oke. Karena dia selalu tertib, ya beda semenit setengah menit pasti dia. Keliling di Cempaka Putih itu, kalau gue lagi main basket, Romo Magnis lewat, ini jam 5 lewat 10 nih Mas. Oke. Udah pasti itu. Sering. Dan dia mau kemana jam 5 lewat 10? Dia jalan aja, karena olahraga kan. Lari. Okay. Dan dia pendaki gunung yang kuat. Oke. Dan punya kebiasaan untuk jaga kesehatan fisiknya dengan lari, jalan, dan naik gunung. Oke. Itu luar biasa itu. Iya, tapi masih sempet nggak ya ketemu? Masih lah. Masih ya? Masih, sempet lah. Tua banget. Back ke sini tadi, Tan. Okay. Yang terakhir tadi, bagaimana lo membuat apa yang lo lakukan ini, tadi kan ada jeda. Lalu kemudian lo menemukan, oke, gue ada posisi kalau dalam prinsip itu ya ngosongin dulu semua, ya terus tadi, lalu kemudian lo menyerap semuanya, dan kemudian lo mengembangkan, dan ada resiko juga kan, lo mendapat sesuatu yang nggak terkontrol juga, tapi lo bisa mengendalikan, oh, gue ambil ini, ngambil ini. Iya. Itu yang membuat gue jadi orang yang cukup random ya. Kadang-kadang kayak sebuah aliran listrik yang Karena impulsif gitu. juga gitu. Impulsif juga. Dan itu memang udah dari gue kecil kayak gitu, dan kayaknya jadi satu kebutuhan deh untuk gue. Untuk mendapatkan efek-efek kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan lo lihat kayak karya gue pun sangat random ya, karena itu adalah pengaruh dari banyak hal. Malah kalau misalkan itu nggak dikeluarkan, wah itu bahaya. Apa menekan atau membuat? Iya, jadi
ya ketekan aja, maksudnya kayak satu hal yang masuk dan nggak dikeluarkan, itu menurut gua nggak sehat menurut gua. Makanya kayak misalkan ada satu hal itu, ya gua banyak orang yang bilang, oh karya Pak E kok seperti ini seperti itu kok, wah dalam banget. Sebenarnya gua mengeluarkan dengan cara yang sangat gamblang, nggak ada layer. Ya. Mungkin orang udah kayak lo bilang tadi kayak, wah gue nggak segitu pinternya kok. Iya, sama. Gue nggak segitu dalamnya kok. Kayak gitu. Ya gue orang yang gamblang. Itu sih. Nah, untuk mencegah supaya orang tidak salah menafsirkan apa yang gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Ya, itu terserah orang ya. Orang menerjemahkan sesuai dengan pengalaman hidup mereka masing-masing. Ya kan? Meskipun lo ada tujuan tertentu dengan karya itu, tapi itu adalah totally hak mereka mau mempersepsikan apapun tentang karya gua atau tentang gua. Iya kan? Iya. Yang tadi semangat lo tadi mendidik atau pembelajaran adalah membiarkan. Itu juga membiarkan juga orang mana. Makanya Kak, gue senang pada saat gue punya satu lukisan, di situ isinya adalah perlawanan, orang tawuran. Gue selalu kasih tahu anak-anak, lo lihat ini ya. Artinya apa? Keberhasilan gua itu adalah pada saat kalian sudah bisa melawan gua. Jadi jangan jadi diri gua, tapi yakinilah sesuatu. Ya maksudnya kayak lo harus punya keyakinan. Ya itu aja sih. Jadi kalau pada saat lo udah bisa melawan gua, good. Itu sih. Itu yang kemudian diberikan kesempatan untuk keluar dari studionya si siapa tadi? Sam Nugroho. Iya. Setiap manusia harus punya keyakinannya masing-masing, punya sikap. Walaupun itu tidak sepenuhnya gue setujui, tapi pada saat udah punya sikap, menurut gue dia keren. Perjuangkan. Nah, untuk pembangunan sikap itu, tiap orang kan tahapannya beda-beda nih. Beda. Kalau sendiri gimana, Ton? Menemukan bahwa, kayak menemukan tadi visi yang clear banget nih. Menjadikan tempat ini untuk impact, tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk lingkungan. Iya. Nah, prinsip-prinsip itu kan dalam perjalanan orang menemukan atau ada yang nyomot, tapi ada yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Lalu dalam perjalanan ini dapat dari mana kayak gitu? Perjalanan gue sendiri ini dari orang tua gue. Orang tua. Iya kan, dia nyadarin gue, ngapain lu harus sama kayak orang lain jadi arsitek pada saat lu sebenarnya bukan di situ. Kenapa lu harus melakukan yang orang lakukan dengan sebuah stereotype? Harapan orang tua, jadi yang keren tuh jadi dokter, jadi arsitek dan macam-macam. Ya, lo lihat who you are, lo tuh siapa, ya gitu kan? Ya dia pernah bilang kayak gini, Ton. Bokap ngomong kayak gini. Gua nggak peduli lo jadi tukang sampah ya, ingat itu. Tapi jadi tukang sampah yang terbaik. Sih, itu nempel. Dan gua nggak peduli lo jadi penjahat ya, tapi jadilah penjahat yang paling keren. Nempel di gua. Wih, gila itu, bro. Makanya kayak sekarang kalau gue jadi seorang pengajar, lu jangan nanggung-nanggung. Lu motet jangan nanggung-nanggung. Jadi yang terbaik. Bukan terbaik menurut orang lain, tapi menurut the best version of you. I see. Itu. Nah, itu kan butuh eksplorasi yang luas ya. Iya. Makanya kayak mungkin dengan bahan bakar itu, gue jalan ya. Kadang orang kan you never know, orang itu tertrigger oleh apa, mungkin lo dari tulisan kecil, di sebuah kata, lo melihat orang yang baru ngapain, tapi itu benar-benar terkoneksi sih, kayak gitu sih. Dan kesempatan mengajar itu kayak men-trigger orang-orang dengan caranya ya. Iya. Bisa jadi dia menemukan. Gue setuju, men-trigger. Karena proses edukasi pendidikan itu sangat lambat. Apa yang diajarin pas SMA di gua itu baru nempelnya belakangan ya. Anjir ya. Dulu benar, cuman kita nggak bisa mampu mencernanya. Nggak mampu mencernanya. Gitu. Makanya kayak gue bilang, lu mau belajar di sini seperti apapun, ya kalau lu berhasil bukan berarti itu karena kita, karena juga asupan pengalaman dari yang lain. Tapi misalkan lo bisa menjadikan di sini mendapatkan sesuatu benih yang bisa lo kembangkan, that's good. Kayak gitu sih. Nah ini persis, ini gue lagi men-challenge visi pendidikannya, ternyata benar membiarkan. Kalau lo gimana? Iya kan? Gue proses begini.
Gue tuh selalu kalau ngajar di hari pertama, itu gue bilang ada satu pepatah yang gue, bukan pepatah apa, kata-kata dalam bahasa Latin yang nempel di gue, dan itu gue tanamin ke anak-anak. Syukur-syukur dia mau. Non sole sed vitae decimus. Jadi lo belajar, bukan untuk dapat nilai A, bukan dapat nilai B, tapi untuk hidup lo. Jadi lo harus betul-betul menemukan hal-hal baik dalam kuliah ini, tidak hanya untuk UTS besok atau UAS besok. Kali itu sih lo belajar semalam kelar. Yes. Tapi enggak. Nah itu gue challenge. Sampai gue tanya, anak-anak di kuliah pertama itu selalu tanya, kenapa lo ambil mata kuliah ini? Kan kuliah, mereka bisa milih. Karena kampus, karena lo masuk jurusan itu, karena orang tua. Itu gue challenge tuh. Anak-anak kadang-kadang kesel tuh. Terus bahkan gue tanya, lo kenapa ambil jurusan ini? Ambil situ karena ada anak ketika gue kasih tugas, dia nanya gini nih. Gue misalnya, gue kasih tugas hari Kamis kumpul jam 10. Boleh nggak Pak jam 12? Sebagai pengajar, dan gue tidak hanya untuk kepentingan dapat nilai bagus atau enggak, gue langsung challenge anak itu di depan kelas. Kamu mau ngumpulin jam 12, mau nggak ngumpulin, mau nggak kuliah ini pun boleh. Wah, kelas langsung diem tuh. Wah, bapaknya marah. Tapi di situ gue mau bangun kesadaran ke mereka, bahwa ini tuh bukan buat gue. Apa yang lo kerjakan itu bukan untuk gue, bukan untuk dapat nilai enggak, tapi proses lo belajar, menemukan sesuatu, di tengah waktu lo harus menyelesaikan, selesaikan. Nah itu pemahaman itu yang awal-awal gue mau kontrak sama mahasiswa itu di situ. Dan habis itu kelas menjadi lebih menyenangkan. Buat gue, buat anak-anak juga gitu, dari pengalaman terakhir itu. Gue jadi inget Pak Narto namanya, di sekolah gue, guru di De Brito. Gue belajar aljabar di buku Belanda kuno. Pak, saya nggak bisa, saya nggak mau jadi ahli matematika, Pak. Soalnya dia diem. Oke, yang lain berhenti belajar dulu, saya mau bicara. Ini ada anak namanya Anton, dia nggak suka aljabar. Saya tahu kalian tidak akan jadi ahli matematika semuanya, ya kan? Tapi permasalahannya saat ini itu adalah matematika. Kamu mengerjakan ini adalah sebenarnya kamu belajar menyelesaikan permasalahanmu saat ini. Ya. Nah, di hidup itu adanya semua banyak sekali masalah yang tidak kamu inginkan dan hadir. Dan kamu harus selesaikan. Nah, selesaikan permasalahan ini. Itu persis. Damn. Kena gue langsung diem. Langsung gue belajar. Yes, masalah gue nggak berhasil nggak apa-apa, tapi gue menyelesaikan. Yes. Itu persis. Itu yang nempel juga tuh. Kalau anak misalnya, Pak, ini gue kan nggak pengen jadi ahli kimia. Kenapa harus belajar kimia? Persis. Persoalanmu adalah hari ini. Kamu harus belajar melatih dirimu menyelesaikan persoalan itu. Apapun hasilnya nggak ada, yang penting kamu menyelesaikan dengan tengah-tengah waktu yang ada. Karena hidup nanti akan begitu terus. Yes, dan betul. Nah itu kalau kita sefrekuensi. Iya, mungkin kolose ya. Pak Narto mana? Masih ada Pak Narto? Udah nggak ada. Udah legend sepuh banget pas itu. Iya. Makanya kayak yang gue pelajari sebenarnya, mungkin pelajaran matematikanya, IPA kayak itu gue lupa, tapi pelajaran hidupnya itu yang itu bisa gue pakai sampai kapanpun. Itu patah itu gue dapat ketika gue kuliah di STF. Non sole sed vitae decimus. Sekolah bukan untuk dapat nilai, tetapi untuk hidup. Jadi kayak tadi, pelajaran aljabar bukan gue mau dapat 10 di aljabar, tapi dengan ketekunan gue menyelesaikan persoalan hari itu, gue punya bekal dan kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal lain di hari-hari kemudian. Nice, iya. Sama banget. Ini Mbak cocok jadi pengajar nih kan, energinya udah masuk. Iya, itu sih. Ini makanya di kelas pagi juga kan ada nilai, tapi kayak jangan dikasih tauin ya. Iya, kalau mau dikasih tauin pada saat dia memaksa, mau. Terus untuk apa ada nilai? Nah, kita punya track record aja kalau ada orang yang nanya, oke, gue pengen tahu orang yang pinter narasi siapa, yang pinter ini ada Pak, ini ada. Gitu sih. Untuk ukuran aja, tapi untuk perkembangan mereka, lebih baik dibiarkan tadi itu ya. Sama kita menghargai sebuah progres manusia, karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya kan? Mungkin itu adalah sebuah langkah kecil untuk gue, tapi untuk mereka itu adalah sebuah langkah besar. Ya. Itu
Itu yang harus gue pahami. Dan nggak fair juga kalau kita pakai ukuran sama untuk orang yang sangat beragam itu. Yes. Ya, gue sepakat untuk nilai-nilai itu sebenarnya ya ukuran aja buat si pendidik sebenarnya. Tapi buat anak itu kan sebenarnya kalau dia betul sesuatu yang ingin dia dapat gitu. Betul. Harus dijelaskan. Sama satu lagi, pas gue ke nanyain sekolah, anak gue di Thailand, di Chiang Mai. Si anak gue kan nanya ke prinsipalnya, Pak, di sini aturannya bagaimana? Terus prinsipalnya ngomong kayak gini, Rampa, there are no rules, but there are consequences. Wah, anjing dapet gue. Keren ini, keren. Iya kan? Maksudnya gimana? Lo boleh melakukan apa aja, tapi lo boleh nggak masuk. masuk, artinya nanti lo akan ngulangin lagi dan so on and so on. Ya. Itu gue terakhir jadi cerita parenting nih kepada anak gue. Setelah anak gue SMP, gue beri tanggung jawab dia 2. Satu, membersihkan piring makannya dan mencucinya, dan kedua, bajunya. Karena itu yang berhubungan langsung dengan dirinya. Anak komplain, kenapa kita nggak pakai pembantu? Kenapa ini semua harus aku tangani, yang cewek? Yang cowok juga demikian. Aku menjelaskan kepada mereka bahwa hidup itu penuh konsekuensi. Persis kayak gitu. Papa, mama kasih tanggung jawab ke dirimu untuk mengurus dirimu hal-hal yang kamu bisa handle. Mencuci dan sebagainya. Mereka membangkang, 1 kali bajunya habis. Dan aku nggak mau menyucikan, istriku nggak menyucikan, kita nggak ada pembantu di rumah. Dan mereka baju yang sudah dipakai sebelumnya. Kan udah agak kotor dan sebagainya. Konsekuensinya adalah dikomentarin teman-temannya. Oke. Baju lo kok kotor, lo nggak bau. Nah itu yang triggering untuk membuat mereka lebih tertib. Jadi bukan kita sendiri yang dihadapkan ke realita. Konsekuensinya. Konsekuensi. Nggak ada aturan betul tadi, tapi konsekuensinya lo harus hadapi. Nah setelah itu mereka menjadi lebih tertib. Ya kadang-kadang malas, biasalah anak-anak yang numpuk seminggu baru dicuci. Tapi mereka tetap nyuci. Dan lebih lebih mindful untuk pakai baju baru dipakai sekali, dipakai lagi nantilah. Nggak tiap, kalau ada pembantu kan taruh aja, main buang nih. Konsekuensi itu yang sedang gue latihkan ke anak-anak untuk bisa dapat mereka tanggung jawab. Nah itu keren tuh anak lu tadi. There is no rule, but there are consequences. Itu gue pakai itu bener-bener. Iya juga ya, masuk akal. Kalimat yang singkat tapi dalam banget. Persis. Pendidikan nggak membatasi tapi membiarkan. Membiarkan. Dan yang membiarkan itu konsekuensinya macam. Tapi konsekuensinya macam-macam. Lo harus tanggung jawab dengan diri lo. Iya, gue tidak membenarkan ini setiap keluarga mempunyai cara, kemudian tergantung situasi, kondisinya, dan kita semua juggling dengan edukasi anak kita. Ya kita belajar sendiri kan? Trial and error. Emang ada sekolah untuk membesarkan anak? Ya kagak, ya kan? Nggak ada sekolahnya. Nanya ke orang tua juga beda, dulu tantangannya beda. Ya. Sekarang beda. Tantangannya beda. Ada cerita menarik. Einstein, dia dulu ngajar di mana, gue nggak tahu nama kuliahnya apa. Dia ada asistennya. Asistennya membawa segepok soal untuk murid-muridnya Einstein. Terus asistennya bilang gini, loh, Prof, ini kok soalnya sama dengan tahun lalu. Terus Einstein jawab kayak gini, yes, ini soalnya sama, tapi jawabannya udah berbeda sekarang. Anjing, dapet keren tuh. Jadi sangat terbuka kan? Sangat terbuka, dengan sesuatu yang berubah. Iya, dia sangat terbuka. Dan kalau kita ngomong soal kehidupan, persoalan kehidupan sebenarnya sama aja. Jawabannya beda, karena tantangan zamannya beda. Lo bilang tadi kayak, iya udah, tantangannya beda, soalnya tuh sama. Iya kan? Lo kayaknya punya semangat yang besar dan ini kayaknya akan tumbuh panjang karena mengajar ini. Kalau dapat passion di sini juga ya. Amin. Dan dia gue selalu dalam saat kapanpun, pas gue baru down, pas baru semangat atau apapun, kok itu selalu hadir ada. Semangat itu ada. Menguatkan lagi. Ngebagi, bicara, ngajarin orang, membimbing orang, bukan aja membimbing orang. Dan dari kata-katanya Ki Hajar Dewantara, gue milih yang Tutuli Handani. Gue tidak akan ada di depan, gue tidak akan Mantio Mangunkarso, tapi gue akan di Tutuli Handayani. Gimana gue di belakang, kawan, majulah ke depan tanpa idolmu. Gue tidak akan di sebelahmu, biar lo kuat. Tapi kalau lo jatuh,
I will make sure ada orang yang nolongin lo di belakang. Gitu sih. Itu betul iman yang kuat. Iman yang kuat. Itu. Thank you, Ton. Udah sejam nih. Kayaknya udah mulai ramai nih. Dan ini membuat suasana babi tong menjadi beda nih. Banyak ketawa. Biasanya orang makan ya. Makasih banget, bro. Udah datang. Udah bicara. Tadi ya semoga gue bisa belajar banyak dari lo juga. Iya sih. Apaan? Iya beneran, gue abis ini pengen nanya-nanya. Tapi gue menikmati mengajar. Gue jujur menikmati. Gue mendedikasikan seminggu, 1 hari Kamis gue ngajar. Full. Dari jam 8 sampai jam 5. UMN. Universitas Multimedia Nusantara. Persis kayak pengalaman lo. Gue boleh datang nggak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Yeah. Boleh dengan sangat. Gue lagi cari dosen tamu. Kalau lo gue undang jadi dosen tamu boleh? Oh boleh, tapi gue pengen denger lo ngajar dulu. Kayak gue pengen lihat. Boleh lah. Boleh. Gue ngajar 2 kelas. Digital Content Management. Kalau ini 2 kelas, yang sebelumnya Digital Content Production. Pas dengan studio lo punya. Oke. Nanti lo gue hadirkan sebagai dosen tamu, tapi lo boleh magang jadi nonton gue ngajar. Gue magang dulu lihat lo. Oh gini. Oh anaknya kayak gini, nah anaknya bengal-bengal banget nih anak-anak sekarang nih. Nah, gue dapat banyak insight ketika ngajar, terutama hal-hal yang menjadi kecemasan anak-anak itu. Yes. Itu tercermin dalam interaksi, kan kita intens tiap minggu ketemu dengan orang yang sama. Iya. Makanya gue ngerasa kadang-kadang ngajar itu bukan gue yang memberi, tapi gue yang dapat. Iya. Exactly. Iya. Wah gila, lu pengajar itu mulia banget. Bullshit bro. Gue ngasih 1, gue dapat 5, dapat 10. Ya, kalau dalam konteks untung rugi, tapi kan sebenarnya itu ya nature aja. Iya. Karena kita mengosongkan, lalu orang mengisi. Kalau kita nggak ngosongin kan orang mau masuk susah. Iya, betul. Nah itu banyak istilah-istilah anak-anak sekarang gue tahu dari mereka juga. Iya. Oke. Jadi mudah. Oh gini, mental health tuh jadi isu. Oke, gini ya. Lo terapkan ke anak lo. Jadi tahu, udah siap. Nah sekarang anak gue seusia mereka juga kan, udah 18. Jadi gue bisa, kalau anak gue, jadi gue kalau ngajar gue ngetes anak gue. Nanti papa ngomong gini kira-kira seru nggak? Itu om tuh jangan cari yang lain. Belajar dari anak. Siap-siap nggak didengerin anak-anak dibilang gitu. Sama gue juga suka nanya dia. Belajar deh kita. Kalau Jawa itu nyusu gudel itu apa namanya? Gudel. Gudel apa? Nyusu gudel ya. Kebo nyusu gudel ya. Induk belajar sama anaknya, ada yang lebih muda. Thank you, Tang. Sama-sama. Sukses, Pak E. Nama Pak E dari mana tuh? Pak E. Ya, temen gue nggak mau panggil Pak kan. Gue panggil nama aja. Akhirnya dia nyoba-nyoba manggil Pak tapi Pak E. Kayak gitu kan, Jawa gitu sih. Jadilah panggilan Pak E sekarang. Ya. Sekarepmu. Siap, Pak E. Yes, Pak E. Thank you, Pak E. Thank you.